Minggu lalu gue udah semangat banget untuk ngelihat barang Fantech yang baru untuk headset entry level, yaitu Valor MH86. Dan kali ini Fantech juga sangat bersemangat untuk kirimin gue barang baru, karena mungkin mereka percaya barang yang satu ini juga bisa menggoyangkan dunia audio tentu saja. Dan kali ini Fantech kirimin gue bukan headset dan bukan headphone, tapi dia ngirimin benda yang cukup lucu, yaitu TWS atau bisa disebut dengan True Wireless Earbud. Tapi pertanyaannya, ini adalah TWS pertama Fantech. Apakah ini akan menjadi barang yang akan mengguncang semua dunia? Atau cuman TWS biasa yang menjadi line up dari barang-barang yang akan dirilis oleh Fantech di tahun 2021 ini? Tonton terus videonya, lo tahu jawabannya. Sebelum kita seru-seru dan bahas secara lebih mendalam soal mungkin barang yang lucu dari Fantech satu ini, gue mau ngajakin kalian untuk subscribe channel gue kalau misalkan kalian baru datang ke channel ini, supaya nggak ketinggalan review-review barang very viral, mau itu audio, keyboard, mouse, atau mungkin barang seperti TWS satu ini dari Fantech tentunya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah Fantech TX1 Mithril. Ini adalah TWS pertama Fantech, dan kalau gue nggak salah ingat, gue sebenarnya sudah lihat di e-commerce official store mereka sekitar September atau Oktober tahun lalu. Cuman gua kalau nggak salah baru request kirim sekitar tahun ini, dan sebenarnya nggak terlalu banyak waktu untuk bisa sentuh. Karena ya seperti kalian lihat, sebenarnya barang yang dikirimin ke kita untuk barang-barang Fantech cukup banyak. Tapi ketika gua akhirnya sempat untuk membongkar ban ini dari kotaknya, gua sangat impress untuk kualitas yang diberikan untuk barang yang satu ini. Dan tentu saja kalau misalkan kalian tahu harganya, kalian bakal ngiler banget. Sekilas kalau kita lihat dari kotaknya nggak ada yang spesial lah, tapi ketika kalian perhatikan lebih dekat, unboxing experience-nya itu cukup mewah. Karena kotak yang diberikan Fantech itu bukan kotak kardus biasa aja, tapi kotak yang punya magnet, sehingga kalau dibuka kalian bisa lihat bahannya cukup bagus ya, nih kayak TWS mahal. Tapi dalamnya sendiri nggak terlalu banyak. Kalian mendapatkan charging case yang dalamnya sudah ada earbud. Lalu kalian juga mendapatkan extra earbud kalau misalkan earbud yang sudah terpasang di TWS sendiri ukurannya kurang tepat, charging cable, dan juga seperti biasa lah warranty card dan juga mungkin buku manual dari si Fantech sendiri. Nah, setelah udah bongkar-bongkar dan ngeluarin semua isinya dari kotaknya, mari kita lihat langsung soal kualitas eksterior yang dimiliki oleh charging case dan tentu saja TWS dari Fantech yang satu ini. Karena bisa dibilang charging case-nya cukup standar, bentuknya kecil, warnanya hitam, tapi yang menurut gua cukup mencolok dan cukup ganteng adalah bagaimana mereka membuat logo Fantech-nya terlihat stealthy di atas warna hitam. Jadi mereka menentukan untuk membuat logo yang hitam di atas hitam, dan bisa kalian lihat logo Fantech-nya kalau misalkan kalian memantulkan cahaya dari sudut tertentu. Dan menurut gue ini memberikan, kayak semacam kelas gitu untuk barang-barang TWS ini. Dan kalau misalkan dibuka sekalipun dari casingnya, gue suka banget karena charging case-nya memiliki engsel yang cukup kuat dan gak otet-otet. Ini biasanya sering banget gue temukan kalau misalkan kita nemuin kayak TWS yang sebenarnya bisa dibilang cukup terjangkau atau kayak kelas entry level. Dan gue suka bahwa Fantech bisa memperhatikan kualitas charging case seperti ini. Dalamnya kalian bisa menemukan dua TWS earbud berwarna hitam dengan logo Fantech di masing-masingnya. Dan juga kalau misalkan kalian bingung, ada indikator L dan R kalau misalkan kalian pusing mau pasang yang earbudnya di sebelah kiri atau sebelah kanan biar kalian nggak salah. Nah, selain dari earbudnya sendiri, kalian juga mendapatkan earbud tambahan kalau misalkan yang di TWS yang nggak cocok untuk ukuran di telinga kalian. Kebetulan yang dipasang sudah di earbud ini udah cocok banget, jadi gua nggak pernah ganti. Dan charging cable-nya sendiri nggak kayak pendek cuma 10 cm, jadi kabelnya sekitar 20 cm-an. Bahan plastiknya sih nggak impresif, cuman yang kalian harus tahu kabelnya cukup panjang, jadi kayak kalian nggak perlu kayak nyari kabel pendek kalau misalkan mau ngecas casing yang satu ini. Dan kalau misalkan kalian mau tahu, chargingnya udah USB-C, ini bukan micro USB. Jadi kalau misalkan kalian kehilangan kabelnya, kalian bisa cari kabel apapun yang sudah kalian gunakan untuk ngecas handphone atau mungkin device kalian yang sudah menggunakan USB-C. Nah, kalau kita mau sedikit lebih detail soal kualitas bahan-bahan yang ada di charging case atau mungkin tentang kualitas TWS-nya sendiri, sebenarnya bisa dibilang bahannya itu menggunakan warna matte hitam, tapi cukup gampang ternodai oleh minyak kalau misalkan tangan kalian keringetan. Jadi pastiin kalau kalian mau pakai TWS ini, mungkin cuci tangan dulu kalau mungkin habis makan supaya kalian nggak ninggalin noda-noda minyak. Dan noda yang sama juga bisa terpapar kalau misalkan kalian menggunakan earbudnya sendiri, karena sebenarnya earbudnya juga menggunakan kayak bahan finish matte yang sama. Tapi secara sekilas kalau misalkan kalian lihat dan mestinya kalian menggunakan tangan yang bersih, tampilannya tuh cukup
stealthy. Kalau misalkan kalian suka banget yang kayak non RGB dan kayak black stealth gitu. Jadi gue suka banget dengan desain yang diberikan untuk TWS Phantek yang satu ini. Nah, ketika kalian mencoba mengeluarkan kedua TWS dari charging case-nya, kalian bisa melihat ada lampu berwarna merah dan biru yang berkedip-kedip ketika kalian keluarkan pertama kali. Itu menandakan bahwa earbudnya itu masing-masing sedang mencari satu sama lain, dan ketika mereka sudah terpairing, hanya ada satu TWS yang akan berkedip berwarna merah dan biru. Dan artinya TWS itu sudah siap untuk di-pairing dengan handphone kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah pairing dan sudah menemukan available device-nya, kalian bisa langsung menggunakan TWS yang satu ini. Dan itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Kalau sudah pairing, bagaimana suara audionya? Karena kalau kalian mau beli TWS, tentu saja bagian yang paling penting adalah bagaimana kualitas suara yang bisa dihasilkan dari Phantek yang satu ini, tentu saja. Dan menurut gua, kualitas yang diberikan untuk TX1 ini seperti biasa, audio adalah suara yang subjektif, tapi menurut gua not bad ya. Jadi sebenarnya Phantek nggak memutuskan untuk memberikan audio suara yang lebih fokus ke middle dan treble, tapi lebih fokus ke suara low end. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka suara yang lebih deep, atau mungkin yang suaranya lebih ngebas, jadi kalian dengerin lagu-lagu kayak Tulus atau mungkin lagu-lagu kayak Kunto Aji, basically semua nyanyian-nyanyian lagu di Spotify yang berfokus ke vokal, karena akan mendengarkan karakteristik suara vokal itu dengan cukup bagus. Seperti biasa sih, sebenarnya kualitasnya kadang-kadang nggak terlalu jelas di bagian middle, dan kadang-kadang kalau misalkan terlalu berisik, suaranya akan terlalu berantakan. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba suaranya lagi nyanyi ngebas, tiba-tiba melengking tinggi, itu rasanya kayak agak snap dikit, kayak suaranya ada yang agak kepotong gitu. Tapi secara umum kalau misalkan kalian mau menggunakan TWS ini untuk konsumsi media sehari-hari, mau itu mendengarkan lagu sambil di kerja-kerja WFH, atau mungkin nonton Netflix dan mungkin enjoy nonton YouTube kayak review yang satu ini, sebenarnya suaranya nggak terlalu jelek kok. Apalagi kalau misalkan kalian lebih suara demen yang vokal dan suaranya agak low. Dan menurut gue ini bukan kayak seperti TWS kebiasaan yang mencoba biasanya lebih fokus ke middle, ke treble. Jadi kalau mungkin kalian suka yang sedikit ngebas, mungkin bisa nyobain TWS TX1 yang ini. Nah, cuman sayangnya karena suaranya itu lebih fokus ke vokal, kalau misalkan kalian dengernya lagu-lagu yang kayak J-pop itu yang biasanya middle-nya cukup sempit, suaranya kebanyakan akan agak sedikit mundur. Dan TX1 ini sebenarnya suaranya di setting nggak terlalu kencang, mungkin karena drivernya yang cukup kecil, dan setiap TWS ini hanya bisa menjaga sekitar 40 mAh, sedangkan total charging case-nya itu memiliki sekitar 500 mAh. Katanya sih kalian bisa menggunakan ini untuk denger playback sekitar 5 jam dan punya standby sekitar 120 jam. Tapi jujur aja gue baru sempat cobain ini untuk 2 hari, jadi sebenarnya gue perlu waktu lebih banyak dan mungkin akan gue update di kolom komentar soal kemampuan dari baterai yang satu ini. Nggak cuman punya suara yang cukup cakep untuk low voice, TX1 ini juga memiliki fitur untuk bisa menggunakan media control. Yes, jadi kalau misalkan kalian lihat di TWS-nya, logo Phantek-nya itu berfungsi sebagai tempat untuk kalian menggunakan sensor kalau kalian mau ngontrol media kalian. Jadi kalau misalkan kalian tap sekali, itu bisa digunakan untuk play atau pause lagu. Kalau misalkan kalian tap 2 kali di sebelah kiri, kalian bisa balik ke awal lagu, dan kalau kalian tap 2 kali di sebelah kanan, kalian bisa next ke lagu selanjutnya. Cukup pintar ya. Dan seperti biasa, mereka juga menggunakan triple tap untuk bisa memanggil Google Home Assistant. Sayangnya gue nggak sempat pairing ini sama iPhone, jadi gue nggak tahu kalau gue menggunakan iPhone apakah akan kemanggil Siri atau enggak. Cuman yang agak gue kurang suka dari sensor ini adalah terkadang sensornya itu terlalu sensitif. Kalau misalkan kadang-kadang gue pegang kayak luar dari sensornya, itu terkadang bisa kebikin pause sendiri. Nah, karena ini sebenarnya TWS yang nggak terlalu canggih banget, sensornya nggak ada gyrometer, jadi kalau nggak kayak kalian cabut terus suaranya mati. Tapi tadinya gue hampir berpikir begitu, karena tadinya pas gue copot, kok bisa mati sendiri. Tapi ternyata itu karena sensornya aja terlalu sensitif. Dan saking sensitifnya sensor itu, terkadang ketika gue coba suruh teman gue untuk cobain pairing dengan handphonenya, terkadang itu kalian bisa mematikan TWS secara tidak sengaja. Karena kalau misalkan kalian menahan tangan kalian selama 5 detik di sensor Phantek-nya, itu bisa mematikan TWS-nya, dan kalau misalkan kalian tahan 1 detik lagi, itu bisa nyala lagi. Jadi kadang-kadang ketika orang lagi pegang, tangannya itu ada di Phantek-nya, terus kayak mereka nggak sadar bahwa, oh, ini ternyata ada touch control-nya, jadi ternyata mati. Itu suka jadi masalah sih kadang-kadang. Sayangnya gue nggak bisa sebutin kalau TX1 Mid-Trail ini bisa digunakan untuk TWS yang bisa gaming untuk semua kebutuhan kalian. Karena bisa dibilang TWS itu nggak memiliki kemampuan delay yang cukup rendah, sehingga kalian bisa bermain game, contohnya kayak game rhythm, tanpa adanya delay sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian mau main kayak casual PUBG dan kalian males punya headset yang
bergantungan di handphone kalian, sebenarnya nggak gitu masalah kok. Gue beberapa kali mencoba menggunakan TWS ini untuk main PUBG dan step kiri sama kanannya kedengaran dengan cukup jelas. Tapi kalian mesti ngerti bahwa delay itu bisa mempengaruhi beberapa detik kalau misalkan kalian sensitif banget soal mendengarkan step beberapa ratus milisekund lebih cepat dari biasanya. Jadi ya selama menurut gue TWS belum menyelesaikan masalah delay itu, gue nggak bisa bilang ini sebagai TWS gaming. Tapi kalau kalian cukup casual dan kayak kalian sadar bahwa ini ada delaynya, cukup enjoyable kok. Apalagi suaranya yang low voice, jadi kayak suara stepnya lebih ngebas. Untuk menutup kesimpulan, sebenarnya gue suka banget sama kualitas yang diberikan sama TX1 dari Fantech ini. Karena menurut gue setelah Valor MH86, gue nggak menyangka bahwa Fantech di 2021 mencoba mengeluarkan barang-barang yang sebenarnya harga cukup terjangkau, tapi suaranya nggak kayak bikin kalian merasa terkompromi karena harus ngeluarin uang yang sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena TX1 ini hanya dijual dengan harga sekitar 300 ribuan dan kalian bisa mendapatkan kualitas suara yang cukup bagus kalau misalkan kalian bosan sama TWS N3 yang suaranya cuma cemering-cemering dan suaranya terlalu tinggi fokus dengan treble. Karena menurut gua kalau misalkan kalian suka banget dengerin lagu yang fokusnya ke vokal, untuk harga yang ditawarkan suaranya sebenarnya cukup bagus. Memang sih untuk beberapa lagu suaranya memang nggak cukup cakep. Tapi buat kalian yang mungkin mau mendengarkan media dan campur-campur dengan casual gaming, TX1 Mithril ini bukan pilihan buruk kalau misalkan kalian mau cari TWS terjangkau yang tampilannya seksi, tapi cukup berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi segitu kiranya review gue untuk Fantech TX1 Mithril kali ini. Kira-kira barang Fantech apa yang kalian semangat untuk dicobain di 2021 ini? Kalian bisa komen di bawah dan mungkin saranin gue barang-barang apa yang harus gue review di video selanjutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.